Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza di Project Review dan langsung aja di video kali ini saya mau ngebahas tentang Samsung Galaxy A52s 5G. Ini adalah salah satu lineup terbaru untuk seri A dan 5G dari Samsung di Indonesia yang setelah saya pakai dan kalau dilihat dari bermacam aspek, ini adalah handphone yang layak banget disebut sebagai salah satu yang terbaik dari Samsung di tahun ini. Jadi, buat sedikit pengantar bagi yang mungkin tidak nonton unboxingnya, ini saya sedikit mengulang, kalau Samsung tidak menjadikan Galaxy A52s 5G sebagai penerus atau suksesornya Galaxy A52. Jadi, ini adalah seri pelengkap yang bisa menjadi alternatif bagi konsumen ya. Jadi, kalau dilihat dari price point atau harganya pun memang berbeda, apalagi sekarang PO-nya udah selesai, maka Galaxy A52s 5G kalau kita lihat di website Samsung sudah kembali ke harga normal. Mungkin kalau mau dapat harga yang lebih murah bisa cek di marketplace. Cuma ya kalau dibandingkan dengan A52, memang ada selisih harga yang mana memang itu dibuat untuk positioning produknya sendiri. Nah, dengan harga yang lebih mahal itu juga, Samsung memberikan hal lebih dari pengalaman dan hampir semuanya sebenarnya tersampaikan kecuali satu, yaitu 5G-nya. Lucu ya, handphone 5G tapi kita belum bisa 5G. Tapi bukan bener-bener nggak bisa atau rusak ya, tapi setelah saya tanya Samsung, ini ternyata 5G-nya itu masih dalam proses dan dalam waktu dekat akan ada software update untuk nge-unlock jaringan 5G. Jadi, kalau sekarang saya ngebawa handphone ini gitu ya ke lokasi di mana biasa saya ngetes untuk cari sinyal 5G, itu nggak dapat, masih 4G aja, tapi nggak perlu waktu lama, harusnya sih dalam waktu dekat udah bisa dipakai 5G. Jadi, nggak bisa dibilang suatu hal yang dikategorikan deal breaker karena untuk orang Indonesia pun ya sekarang yang beli handphone 5G itu untuk dipakai nanti bukan buat langsung dipakai. Jadi ya untuk sekarang dinikmati aja handphone pakai 4G sampai nanti 5G-nya bisa dipakai. Sebagai produk yang dirilis sebagai lineup tambahan, diferensiasi adalah hal yang ingin diberikan Samsung lewat handphonenya. Emang kalau dilihat dari desain dan tampilan luar, bisa dikatakan bahwa ini tuh nggak ada apa-apa yang berubah dan sama dengan yang nggak pakai S. Materialnya pakai polikarbonat, build quality-nya tetap terasa oke, dan masih ada sertifikasi IP67 tahan air serta debu yang masih belum ada tandingannya untuk lini non-flagship. Jadi, secara keseluruhan walaupun tampilannya gitu-gitu aja, tapi ini tetap poin yang bagus dari handphonenya. Ngomongin soal Samsung, tentu kita nggak ketinggalan juga tentang layar. Dari jenis panel, ukuran, serta resolusi sebenarnya nggak berubah, tapi di sini ada extra refresh rate jadi 120 Hz yang merupakan tambahan yang baik sekali untuk memberikan visual yang lebih menarik. Lalu kalau untuk sensor sidik jari ini masih ada di layar dan performanya sebenarnya nggak beda dengan handphone Samsung lainnya. Masih cukup cepat dan akurat meskipun masih bisa gagal pada beberapa percobaan. Kalaupun kita mencari sesuatu yang benar-benar beda, ini ada di bagian chipset karena ada Snapdragon 778G. RAM-nya cukup besar juga dan ada kapasitas penyimpanan internal yang lega banget. Di handphone barunya ini, Samsung juga menghadirkan fitur RAM Plus untuk nambahin RAM secara virtual dan ini aktif otomatis tanpa perlu disetting. Seberapa ngaruh? Nah, saya nggak tahu sebenarnya karena selama pakai HP ini hampir 2 minggu terakhir, Galaxy A52s 5G buat saya terasa nyaman banget. Dipakai macam-macam nggak ada masalah, multitaskingnya pun lancar, dan akan cukup banget untuk mayoritas user apapun jenis pemakaiannya. Mulai dari cuma chat, sampai sosmed, sampai nonton film, semuanya oke. Tapi ya itu dia, saya nggak tahu apakah ini lancarnya karena ada tambahan fitur RAM Plus, atau nggak ada gitu. Jadi emang saya nggak tahu ini beda atau enggaknya karena memang nggak ada settingnya. Seandainya ada setting bisa di on-off sendiri, mungkin kita bisa tahu bedanya. Dengan power yang lebih kuat pada bagian chipset, handphone ini sebenarnya sanggup banget untuk menjadi daily driver bagi para gamer mobile gaming. Saya emang nggak main game dengan grafis yang super intensif, tapi bisa lancar main Pokemon Unite di 60 fps, saya sih udah happy. Tapi kalau mungkin ada yang pengen tahu gimana performanya dengan game berat ala Genshin Impact, Galaxy A52s 5G sebenarnya masih bisa ngejalanin dengan baik pada tingkat grafis medium. Untuk melengkapi bagian performa yang udah bagus, Samsung di sini memasangkan baterai 4500 mAh. Cukup besar sih sebenarnya, meskipun kalau seandainya ini 5000 mAh, pastinya bakal lebih keren lagi. Namun, walaupun begitu, yang ada sekarang pun sebenarnya udah oke banget karena dengan ini saya bisa mendapatkan screen on time hingga 8 jam untuk pemakaian yang ya sedang-sedang, nggak terlalu intensif. Sedangkan kalau misal saya lagi rajin banget main game gitu ya, kayak lagi push rank, itu bisa dapat sekitar 4-5 jam, yang mana sebenarnya ini masih oke banget untuk sebuah handphone yang
Selling point utamanya bukan baterainya nggak sampai 5000 mAh dan saya masih bisa dapat waktu selama itu. Namun sedikit catatan tambahan juga yaitu soal chargingnya. Charger bawaannya kan cuma 15 watt, jadi ya bagi yang beli ini untuk bisa memaksimalkan kecepatannya harus beli lagi charger yang 25 watt agar lebih nyaman dipakai. Lanjut ngomongin kameranya, singkatnya ini adalah sistem yang sama seperti yang ada pada versi A52 tanpa S. Paling nggak kalau mengacu pada website resmi Samsung yang kayak gini. Tapi di sini kan Samsung pakai chipset baru yang artinya pemrosesan fotonya juga harusnya berbeda. Saya di sini posisinya nggak punya Galaxy A52 aja untuk ngebandingin, tapi kalau dari tes foto-foto, Galaxy A52s ini bisa mendapatkan foto yang bagus saat outdoor siang hari. Warnanya vivid, khas Samsung banget tapi nggak lebay dan masih enak dilihat. Dynamic range dari foto-fotonya juga bagus dan yang terpenting adalah detailnya itu oke banget ketika kita lihat lebih dekat seperti contoh-contoh berikut ini. Habis itu kita masuk ke lensa ultra wide-nya, ini juga cukup oke dan distorsi di pojok-pojokan itu nggak terlalu banyak meskipun masih kelihatan. Kemudian untuk performa zoom, walaupun Galaxy A52s nggak punya lensa tele, tapi untuk dapetin 2 kali zoom digital itu ternyata hasilnya masih oke seperti di tele yang bisa dilihat sekarang. Sedangkan kalau untuk lensa makro, ya ini yang namanya di handphone mid-range emang nggak bisa berharap banyak dan buat saya masih sekedar pelengkap aja karena secara hasil pun biasa banget. Lanjut kita masuk ke kondisi low light, yang paling berkurang adalah soal detail. Lebih soft meskipun sebenarnya ini masih tetap shareable banget untuk dipakai misalnya posting di IG story gitu masih bisa lah. Lensa ultra wide-nya juga masih oke selama nggak terlalu gelap, sedangkan night mode dari percobaan saya kadang ini ngebantu tapi kadang enggak juga, jadi ya masih seringan juga saya suka dengan hasil di mode auto aja. Jadi buat mungkin yang pakai terus ragu ini enakan nyala atau enggak ya night mode-nya, mendingan foto 2 kali deh supaya bisa ngebandingin. Sisanya untuk kamera depan, performa foto siang outdoor itu bagus, cukup detail meskipun kalau dilihat lebih dekat sedikit over sharpening tapi masih oke lah. Begitu pula saat dipakai pada kondisi low light.
Dan inilah hasil kamera depannya untuk rekam video Galaxy A52 s 5G. Nggak pakai lampu syuting, ini cuma pakai lampu ruangan, jadi ini lebih realistis sebenarnya buat banyak orang. Misalnya mau bikin konten pakai kamera depannya di rumah dengan pencahayaan yang apa adanya, ya beginilah hasilnya. Oke atau enggak, tulis saja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Jadi ya itu dia, setelah saya pakai handphone ini selama hampir 2 minggu, seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau Galaxy A52 s 5G layak banget dijadikan salah satu handphone terbaik Samsung di tahun 2021. Semua selling point atau kelebihan-kelebihan yang ditocokkan Samsung, misalnya kayak materi promosi, itu bisa dideliver dengan baik dan memberikan user experience yang menyenangkan bagi usernya. Performanya oke, baterainya juga cukup banget meskipun ya chargernya mesti beli lagi. Terus layarnya juga 120 Hz, kameranya juga oke, dan tentu saja ada IP rating yang belum ada lawannya untuk kelas mid-range saat ini di Indonesia. Kecuali kalau misalnya kita mau mempertimbangkan kayak mantan flagship yang setahun 2 tahun lalu ada IP rating di harga yang sama, yaitu beda cerita. Tapi ya untuk yang mid range baru ya emang belum ada IP rating kayak Samsung Galaxy A52 baik yang S atau yang enggak. Jadi kalau kamu ngerasa ini adalah handphone yang cocok gitu ya dengan pemakaian gitu, dan kamu nggak masalah mungkin punya material plastik kayak yang ada di handphone ini, mungkin Galaxy A52 s 5G ini adalah salah satu handphone yang layak banget untuk dipertimbangkan. Terlebih ya itu dia masih punya 5G walaupun emang belum bisa dipakai buat saat ini. Tapi ya kalau misalnya berencana dipakai dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, nggak berpikiran untuk ganti handphone dalam 6 bulan lagi gitu, menurut saya sih masih oke-oke. Jadi kalau kamu tertarik, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu untuk review Samsung Galaxy A52 s 5G. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, semoga video ini membantu bagi yang membutuhkan. Putu Riza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.